konten YouTube Ayu Efrita Dewi, gak boleh di subscribe, gak berfaedah. Jangan bunyikan loncengnya, jangan komen, dan jangan nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Hafisya dengan NIM 2105040003, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Maritim Raja Ali Haji. Baik, di sini saya ingin menjelaskan tentang tindak pidana imigrasi. Sebelum saya melanjutkan tentang pembahasannya, di sini saya akan membahas beberapa hal, yaitu yang pertama adalah pengertian, yang kedua adalah bentuk dan cara pengawasan orang asing, ketiga adalah kendala, dan keempat adalah upaya. Mari kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian. Tindak pidana keimigrasian merupakan setiap perbuatan yang melanggar peraturan keimigrasian berupa kejahatan dan pelanggaran yang diancam dengan hukuman pidana. Menegakkan hukum keimigrasian di wilayah Republik Indonesia baik secara preventif maupun represif ditempuh antara lain dengan melalui tindakan keimigrasian. Imigrasi berasal dari bahasa Latin migrato, yang artinya perpindahan orang dari suatu tempat atau negara menuju ke tempat atau negara lain. Adapun istilah emigratio yang mempunyai arti yang berbeda, yaitu perpindahan penduduk dari suatu wilayah atau negara keluar menuju wilayah atau negara lain. Sebaliknya, istilah immigratio dalam bahasa Latin mempunyai arti perpindahan penduduk dari suatu negara untuk masuk ke dalam negara lainnya. Pembahasan yang kedua adalah bentuk dan cara pengawasan orang asing. Demi ketertiban dan kelancaran pengawasan, kantor imigrasi menyelenggarakan pendaftaran dan pendataan atas orang asing yang berada di wilayah negara Indonesia. Dan oleh karena itu, setiap orang asing yang berada di wilayah negara Indonesia diwajibkan untuk memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri atau keluarganya, perubahan status sipil dan kewarganegaraannya, serta perubahan alamatnya. Selanjutnya, menunjukkan surat perjalanan atau dokumen keimigrasian yang dimilikinya pada waktu diperlukan dalam rangka pengawasan. Dan terakhir adalah mendaftarkan diri jika berada di wilayah negara Republik Indonesia. Jadi dalam pasal 35 ayat 3 Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia nomor 32 tahun 1994 menyebutkan dalam hal izin kunjungan untuk keperluan wisata, jangka waktu yang diberikan yaitu 60 hari dan tidak dapat diperpanjang. Sedangkan dalam hal izin kunjungan untuk keperluan usaha diberikan paling lama waktu 90 hari. Begitu pula dalam hal izin kunjungan sosial budaya. Sedangkan bagi warga negara asing yang diperlukan untuk kepentingan pembangunan negara Indonesia atau dengan kata lain dipekerjakan karena keahliannya, maka pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dapat memberikan izin terdiam sementara paling lama 1 tahun. Tetapi dalam praktek keimigrasian, para orang asing sering ingin memperpanjang izin kunjungan dengan alasan tertentu. Selanjutnya adalah bentuk dan cara pengawasan orang asing sebagai berikut. Yang pertama ialah pengumpulan, pengolahan data orang asing masuk atau keluar wilayah negara Indonesia. Yang kedua, pendaftaran orang asing yang berada di wilayah negara Indonesia. Yang ketiga, pemantauan, pengumpulan, dan pengelolaan bahan keterangan serta informasi mengenai kegiatan orang asing. Yang keempat adalah penyusunan daftar nama-nama orang asing yang tidak dikehendaki masuk ke dalam wilayah negara Indonesia. Kedatangan orang asing di wilayah Indonesia ini yang melalui bandar udara internasional selalu dicatat dalam daftar kedatangan oleh petugas imigrasi yang ditempatkan pada tempat pemeriksaan keimigrasian di bandar udara. Demikian pula pintu jalur darat. Dengan demikian, kedatangan orang asing yang melalui bandar udara internasional maupun pintu jalur darat selalu dicatat dalam daftar keterangan. Pembahasan ketiga adalah kendala. Adapun kendala yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Imigrasi antara lain adalah: yang pertama,
Sulitnya memantau masuknya orang asing yang masuk melalui pelabuhan laut dan tergolong kecil dan terpencil. Yang kedua, sulitnya melakukan pengawasan terhadap orang asing yang melakukan perjalanan ke daerah-daerah terpencil dan kegiatan-kegiatannya selama berada di wilayah negara Indonesia. Kendala-kendala tersebut timbul disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah luasnya wilayah negara Indonesia yang banyak memiliki pelabuhan laut kecil yang terletaknya terpencil. Kurangnya personalia pejabat imigrasi yang ada dan tidak tersebar di daerah-daerah terpencil. Pembahasan yang terakhir adalah upaya. Agar tidak terjadinya orang asing masuk ke wilayah Indonesia secara bebas atau tidak memiliki surat perjalanan, maka perlu dilakukan kerjasama yang lebih erat di antaranya instansi terkait yang termasuk ke dalam BKPOA, yang artinya Badan Koordinasi Pengawasan Orang Asing, baik itu pusat maupun daerah maupun berada di daerah. Dan upaya-upaya untuk mengatasi hal-hal tersebut yaitu pembatasan, perubahan atau pembatalan izin tinggal bagi orang asing yang diduga atau telah melakukan tindak pidana keimigrasian. Yang kedua, larangan untuk berada di suatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah negara Indonesia bagi orang asing yang diduga telah melakukan tindak pidana keimigrasian maupun tindak pidana umumnya. Yang ketiga, keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah negara Indonesia bagi orang asing yang telah melakukan tindak pidana keimigrasian. Yang keempat, pengusiran atau deportasi atau penolakan masuk ke dalam wilayah negara Indonesia bagi orang asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian. Yang terakhir adalah melakukan penangkapan, penahanan, dan pengadili bagi orang yang telah melakukan tindak pidana keimigrasian ataupun tindak pidana umumnya. Baik, segitu saja penjelasan dari saya tentang tindak pidana keimigrasian atau tindak pidana imigrasi. Apabila ada kesalahan atau pengucapan kata yang terlalu berlebih, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Bima Saputra, NIM 210500432. Saya di sini ingin menjelaskan tindak pidana imigrasi. Pengertian imigrasi. Istilah imigrasi berasal dari bahasa Latin migratio, yang artinya perpindahan orang dari suatu tempat atau negara menuju ke tempat atau negara lainnya. Ada istilah emigratio yang mempunyai arti berbeda, yaitu perpindahan penduduk dari suatu wilayah atau negara keluar menuju wilayah atau negara lain. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, yang dimaksud dengan keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Tindak pidana keimigrasian merupakan setiap perbuatan yang melanggar peraturan keimigrasian berupa kejahatan dan pelanggaran yang diancam hukuman pidana. Penegakan hukum keimigrasian di wilayah Republik Indonesia baik secara preventif maupun represif ditempuh antara lain dengan melalui tindakan keimigrasian. Tindak pidana keimigrasian pada dasarnya selain sifatnya sebagai kejahatan internasional dan transnasional serta dilaksanakan secara terorganisir, juga bersifat sangat merugikan dan membahayakan masyarakat, sehingga perlu ancaman pidana yang berat agar memberikan efek jerah bagi orang asing yang melakukan pelanggaran tindak pidana keimigrasian. Telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian berikut dengan sanksi pidana yang dikenakan kepada pelanggar baik WNI maupun WNA. Tindakan yang dilakukan oleh keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia apabila melakukan kegiatan yang berbahaya atau patut diduga akan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum atau tidak, menghormati atau menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku berupa 1. Pembatasan, perubahan atau pembatalan izin keberadaan. 2. Larangan untuk berada di suatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia.
3. Keharusan untuk berada di suatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia. 4. Pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau penolakan masuk ke wilayah Indonesia. Yang berwenang melakukan penindakan keimigrasian sebagaimana diuraikan di atas adalah sebagai berikut. A. Penjabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi untuk menolak izin masuk dengan membubuhkan penolakan izin masuk pada surat perjalanan, menolak atau menangguhkan pemberian izin bertolak. B. Kepala kantor imigrasi terhadap orang asing pemegang izin singgah dan izin kunjungan. C. Kepala kantor wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam hal ini koordinator urusan keimigrasian atau kepala bidang keimigrasian terhadap orang asing untuk pemegang izin singgah, izin kunjungan, dan izin tinggal terbatas. D. Direktur Jenderal Imigrasi terhadap orang asing pemegang izin singgah, izin kunjungan, izin tinggal terbatas, dan izin tinggal tetap. Penyelesaian kasus tindak pidana keimigrasian oleh warga negara asing dilakukan dengan dua cara, yaitu tindakan administrasi keimigrasian di luar sistem peradilan pidana dan tindakan pro justisia proses peradilan yang termasuk di dalam sistem peradilan pidana atau criminal justice system. 1. Tindakan administratif keimigrasian. Tindakan administratif keimigrasian yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian Pasal 1 Ayat 31, yaitu sanksi administrasi yang ditetapkan pejabat imigrasi terhadap orang asing di luar proses peradilan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian Pasal 75 Ayat 1 menentukan alasan tindakan administrasi keimigrasian bahwa apabila orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan. 2. Tindakan pro justisia. Tindakan pro justisia yaitu penanganan suatu tindak pidana keimigrasian melalui proses peradilan yang termasuk di dalam sistem peradilan pidana. Tindakan secara pro justisia diberikan kepada orang asing yang melakukan tindak pidana atau pelanggaran keimigrasian yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian dalam pasal 122 huruf A. Warga negara asing apabila kedapatan tertangkap tangan melakukan tindak pidana keimigrasian ataupun yang berkaitan dengan tindak pidana lainnya, maka penyidik dapat secara langsung melakukan tindakan seperti yang diatur dalam KUHP pasal A5 ayat 1 huruf B, yaitu 1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat penggeledahan dan penyitaan. 2. Pemeriksaan dan penyitaan surat. 3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang. 4. Membawa dan menghadap seorang pada penyidik. Sekian video materi dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Farsiasti, NIM 210504061, Prodi Ilmu Hukum. Nah, baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang materi tindak pidana khusus keimigrasian. Tindak pidana keimigrasian. Apa sih tindak pidana keimigrasian itu? Tindak pidana keimigrasian ini adalah merupakan perbuatan yang melanggar peraturan keimigrasian berupa kejahatan dan pelanggaran yang diancam hukuman pidana. Nah, penegakan hukum keimigrasian di wilayah Republik Indonesia ini baik secara preventif maupun represif ditempuh antara lain dengan melalui tindakan keimigrasian. Tindak pidana keimigrasian pada dasarnya selain sifatnya sebagai kejahatan internasional dan transnasional serta dilaksanakan secara terorganisir juga bersifat sangat merugikan dan membahayakan masyarakat sehingga perlu ancaman pidana yang berat agar memberikan efek jera bagi orang asing yang melakukan pelanggaran.
Tindak pidana di bidang keimigrasian diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan antara lain bahwa perkembangan global dewasa ini mendorong meningkatnya mobilitas penduduk dunia yang menimbulkan berbagai dampak baik menguntungkan ataupun merugikan kepentingan dan kehidupan bangsa dan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum sejalan dengan penghormatan, pelindungan, dan pemajuan hak asasi manusia. Bagi warga asing yang datang atau tinggal di wilayah Indonesia juga tidak luput dari ancaman pidana apabila yang bersangkutan atau orang asing tersebut melakukan tindak pidana seperti yang telah diatur dalam bab ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1962. Adapun tindakan tersebut yaitu yang pertama, menyalahgunakan izin keimigrasian atau melakukan tindakan atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin keimigrasian yang diberikan kepadanya. Nah, yang kedua, izin keimigrasiannya telah habis dan tetap berada dalam wilayah Indonesia melampaui 60 hari dari batas waktu izin yang diberikan. Nah, yang ketiga, dalam pasal 53, yaitu orang asing yang berada di wilayah Indonesia secara tidak sah atau yang pernah diusir atau dideportasi dan berada kembali di wilayah Indonesia secara tidak sah. Nah, dalam melakukan penyidikan, PPNS ini berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Setelah selesai melakukan penyidikannya, PPNS Keimigrasian ini menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Alat bukti pemeriksaan tindak pidana keimigrasian itu juga berupa sebagaimana di sini ada 3. Yang pertama, alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana. Yang kedua, alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan dan diterima atau disimpan secara elektronik atau yang serupa dengan itu. Dan yang ketiga, keterangan tertulis dari pejabat imigrasi yang berwenang. Nah, apa sih upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana keimigrasian ini? Upaya penegakan hukumnya, yang pertama, pengawasan keimigrasian. Nah, dalam pengawasan keimigrasian ini, tidak hanya pada saat mereka masuk dan keluar dari wilayah Indonesia, tetapi juga selama mereka berada di wilayah Indonesia, termasuk kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Nah, yang kedua, tindakan keimigrasian. Nah, tindakan keimigrasian ini dilakukan sebagai pelaksanaan kebijakan pengawasan di bidang keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Republik Indonesia yang melakukan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, karantina imigrasi. Nah, karantina imigrasi ini adalah tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenakan proses pengusiran atau deportasi atau tindakan keimigrasian lainnya. Nah, yang keempat, yang terakhir, pencegahan dan penangkalan. Nah, pelaksanaan pencegahan dan penangkalan ini adalah wewenang dari Kementerian Hukum dan HAM yang dikeluarkan melalui Direktorat Jenderal Imigrasi. Baiklah, itu saja materi tindak pidana khusus keimigrasian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Idlal Farhan dengan NIM 2050490 dari Prodi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji. Saya akan mempresentasikan video pembelajaran mengenai tindak pidana imigrasi sebagai bentuk penugasan konten digital mata kuliah Delik-delik di luar KUHP yang diampu oleh Ibu Ayu Efrita Dewi, SH, MH. Pengertian tindak pidana imigrasi. Tindak pidana keimigrasian merupakan setiap perbuatan yang melanggar peraturan keimigrasian berupa kejahatan dan pelanggaran yang diancam hukuman pidana. Penegakan hukum keimigrasian di wilayah Republik Indonesia baik secara preventif maupun represif ditempuh antara lain dengan melalui tindakan keimigrasian. Tindak pidana keimigrasian pada dasarnya selain sifatnya sebagai kejahatan internasional dan transnasional,
serta dilaksanakan secara terorganisir, juga bersifat sangat merugikan dan membahayakan masyarakat sehingga perlu ancaman pidana yang berat agar memberikan efek jera bagi orang asing yang melakukan pelanggaran. Tindak pidana keimigrasian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang keimigrasian berikut dengan sanksi pidana yang dikenakan kepada pelanggarnya baik WNI maupun WNA. Pada pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1992 menyebutkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 30 juta rupiah dengan ketentuan A. Orang asing yang dengan sengaja membuat palsu atau memalsukan visa atau izin keimigrasian, atau B. Orang asing dengan sengaja menggunakan visa masuk atau berada di wilayah Indonesia. Untuk mewujudkan prinsip selective policy, diperlukan pengawasan keimigrasian terhadap orang asing yang masuk maupun keluar dari wilayah negara Indonesia. Akan tetapi, pengawasan keimigrasian juga tidak hanya pada saat masuk dan keluar saja, melainkan termasuk pula terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan orang asing tersebut selama berada di wilayah negara Indonesia. Demi ketertiban dan kelancaran pengawasan, kantor imigrasi menyelenggarakan pendaftaran dan pendataan orang asing yang berada di wilayah negara Indonesia. Dan oleh karena itu, setiap orang asing yang berada di wilayah negara Indonesia diwajibkan untuk 1. Memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan atau keluarganya, perubahan status sipil dan kewarganegaraannya, serta perubahan alamatnya. Yang dimaksud dengan perubahan status sipil adalah perubahan yang menyangkut perkawinan, perceraian, kematian, kelahiran anak, pindah pekerjaan, atau berhenti pekerjaan. Yang kedua, menunjukkan surat perjalanan atau dokumen keimigrasian yang dimilikinya pada waktu yang diperlukan dalam rangka pengawasan. Lalu yang ketiga, mendaftarkan diri jika berada di wilayah negara Republik Indonesia. Menurut pasal 35 ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1994 menyebutkan, dalam hal izin kunjungan untuk keperluan wisata, jangka waktu 60 hari tidak diperpanjang. Sedangkan dalam hal izin kunjungan untuk keperluan usaha diberikan paling lama 90 hari. Begitu pula dalam hal izin kunjungan sosial budaya. Sedangkan bagi warga negara asing yang diperlukan untuk kepentingan pembangunan negara Indonesia, atau dengan kata lain dipekerjakan karena keahliannya, maka pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dapat memberikan izin berdiam sementara paling lama 1 tahun. Tetapi di dalam praktek keimigrasian, para orang asing sering ingin memperpanjang kunjungan dengan alasan tertentu. Adapun bentuk dan cara pengawasan orang asing yaitu sebagai berikut. 1. Pengumpulan pengelolaan data orang asing yang masuk atau keluar wilayah negara Indonesia. Pengumpulan dan pengelolaan data orang asing yang masuk atau keluar wilayah negara Indonesia oleh pejabat imigrasi diperoleh melalui pemeriksaan di tempat pemeriksaan imigrasi. Sedangkan tempat pemeriksaan imigrasi tersebut berdasarkan petunjuk pelaksanaan Direktorat Jenderal Imigrasi nomor F spasi 303.iz.03.03 tahun 1995 tentang masuk dan keluar wilayah Indonesia dalam pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 9 tahun 1992, yaitu 1. Bandar udara yang berstatus internasional. Yang pertama, Soekarno-Hatta International Airport Jakarta, Ngurah Rai International Airport Denpasar, Adi Sucipto Yogyakarta, Adi Sumarmo Surakarta, dan lain-lain. 2. Pelabuhan laut. 3. Pintu perbatasan darat. Yang pertama, Indonesia Kalimantan dengan Malaysia Sarawak. 2. Indonesia Papua dengan Papua Nugini. Lalu yang ketiga, Indonesia Timur dengan Timur Leste. 2. Pendaftaran orang asing yang berada di wilayah negara Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan pendaftaran yaitu kegiatan mengenai pencatatan, keberadaan, dan kegiatan orang asing di wilayah negara Indonesia. Adapun kewajiban mendaftar bagi orang asing yang berada di wilayah negara Indonesia yang kurang dari 90 hari tidak berlaku. Dengan kata lain, orang asing tidak diwajibkan untuk melakukan pendaftaran apabila berada di wilayah negara Indonesia kurang dari 90 hari. Lalu yang ketiga ialah pemantauan, pengumpulan, dan pengelolaan bahan keterangan serta informasi mengenai kegiatan orang asing. Pemantauan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui secara dini setiap peristiwa yang diduga dapat mengandung unsur-unsur pelanggaran dan atau kejahatan keimigrasian. Kedatangan orang asing ke wilayah negara Indonesia yang melalui bandar udara internasional selalu dicatat dalam daftar kedatangan oleh petugas imigrasi yang ditempatkan pada tempat pemeriksaan keimigrasian di bandar udara. Demikian pula pintu jalur udara.
Dengan demikian, kedatangan orang asing yang melalui bandar udara internasional maupun pintu jalur darat selalu dicatat dalam daftar kedatangan. Berbeda dengan kedatangan orang asing ke wilayah negara Indonesia yang melalui pelabuhan laut dengan menggunakan kapal laut non-reguler yang berlabuh di pelabuhan yang tidak memiliki tempat pemeriksaan keimigrasian. Dengan demikian, kedatangan orang asing yang menggunakan kapal laut non-reguler di pelabuhan laut yang kecil dan terpencil akan mengalami kesulitan di dalam pencatatan dan dalam daftar kedatangan. Lalu yang keempat, penyusunan daftar nama-nama orang asing yang tidak dikehendaki masuk ke dalam wilayah negara Indonesia. Apabila orang asing tersebut tidak memiliki surat perjalanan atau paspor yang sah, tidak memiliki visa, menderita gangguan jiwa atau penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum, tidak memiliki izin masuk atau termasuk orang yang terkena daftar tangkal. Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Imigrasi antara lain, 1. Sulitnya memantau masuknya orang asing yang masuk melalui pelabuhan laut yang tergolong kecil dan terpencil. Lalu yang kedua, sulitnya melakukan pengawasan terhadap orang asing yang melakukan perjalanan ke daerah-daerah terpencil dan kegiatan-kegiatannya selama berada di wilayah negara Indonesia. Kendala-kendala seperti tersebut timbul disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pertama, luasnya wilayah negara Indonesia yang banyak memiliki pelabuhan laut kecil yang terletak terpencil. Lalu yang kedua, kurang personalia pejabat imigrasi yang ada dan tidak tersebar di daerah-daerah terpencil. Untuk mengatasi hal-hal tersebut, maka perlu dilakukan kerjasama yang lebih erat di antara instansi terkait yang masuk dalam BKPOA atau Badan Koordinasi Pengawasan Orang Asing, baik itu di pusat maupun yang ada di daerah, dan upaya-upaya untuk mengatasi hal-hal tersebut yaitu 1. Pembatasan perubahan atau pembatalan izin tinggal bagi orang asing yang diduga atau telah melakukan tindak pidana keimigrasian. Lalu yang kedua, larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah negara Indonesia bagi orang asing yang diduga atau telah melakukan tindak pidana keimigrasian maupun tindak pidana umum. Yang ketiga, keharusan untuk bertempat tinggal di satu tempat tertentu di dalam wilayah negara Indonesia bagi orang asing yang telah melakukan tindak pidana keimigrasian. Lalu keempat, pengusiran atau deportasi atau penolakan masuk ke dalam wilayah negara Indonesia bagi orang asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian. Lalu yang kelima, melakukan penangkapan, penahanan, dan mengadili bagi orang asing yang telah melakukan tindak pidana keimigrasian ataupun tindak pidana umum. Baik, kita masuk ke sesi kesimpulan. Pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana keimigrasian terhadap orang asing yang melakukan pelanggaran hukum belum dilakukan secara maksimal. Karena pada kenyataannya, walaupun telah merujuk pada Undang-Undang Keimigrasian tentang tata cara pelaksanaan penegakan hukum melalui tindakan keimigrasian, namun belum sepenuhnya dilaksanakan, di mana penegakan hukum tidak pidana keimigrasian hanya sebatas pengenaan tindakan yang berupa administratif, tidak sampai proses pengadilan pidana, pro justisia. Pertimbangannya adalah untuk menyingkat waktu proses pemberian sanksi terhadap orang asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian tersebut, karena proses peradilan pidana terkesan lebih rumit dan merepotkan, mulai dari proses pemberkasan hingga disidangkan di pengadilan. Baik, saya rasa sudah semua yang bisa saya sampaikan mengenai materi tindak pidana imigrasi. Mohon maaf jika terdapat kekurangan ataupun kesalahan dalam menyampaikan materi yang saya sudah jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.